Dua ayat ini tadi, Roma 6 ayat 11, Roma 6 ayat 22, ayat ini jelas banget. Saya korek-korek, saya gali etimologinya, saya gali dasar-dasar Alkitabnya. Ternyata ayat ini saya gali lagi konteksnya. Roma, kenapa Paulus nulis Roma ayat ini, gitu ya? Kenapa? Ternyata ayat ini saya temukan penebusan Kristus itu melahirkan dua hal. Yang pertama, mengubah identitas kita menjadi status baru, yaitu orang Kristen yang tidak lagi dipandang oleh Allah sebagai musuhnya. Oke, tetapi sebagai orang-orang yang merdeka dan hidup menjadi hamba Allah. Yesus datang ke bumi menyelamatkan kita. Dia mengubahkan status kita. Waktu Yesus belum datang ke bumi, turun dari sorga ke bumi, dia memandang kita adalah sebagai musuh-musuhnya, orang yang berdosa. Maka dia turun, dia perdamaikan kita, dia tebus kita. Supaya apa? Pertama, dia mengubahkan identitas kita. Dulunya identitas kita adalah orang berdosa, hamba dosa. Sekarang diubah menjadi hamba Allah, menjadi hamba Tuhan. Pahami ini, ketahui ini, bahwa Yesus datang tebus engkau, tebus saya, bukan hanya untuk masuk surga, guys. Come on. Bukan untuk masuk surga. Kecil bagi Yesus surga, karena surganya gak penting bagi dia. Yang penting Anda. Dengar baik-baik, dia turun dari surga karena Anda begitu penting. Surga gak penting. Kalau surga penting, kita ini dibinasakan, dibuat yang baru. Tapi karena Anda dan saya penting, maka dia turun, surga dia tinggalkan. Supaya apa? Berubah identitas kita. Sekali lagi, berubah identitas kita. Sekali lagi, berubah identitas kita. Berubah. Dari dulu kita menjadi hamba dosa, musuhnya Allah. Tapi Yesus datang selamatkan kita. Berubah, guys. Berubah. Nggak tahu berapa ratus kilometer derajat itu jarak perubahannya. Oke? Ya kan? Menjadi apa? Menjadi umat-umat kesayangannya, menjadi umat-umat penebusannya, menjadi apa? Menjadi hamba-hambanya. Yang kedua, oke, ini ngerti nih, harus ngerti kita semua. Oh, berarti saya percaya Yesus, terima Yesus, bukan hanya untuk diberkati ya pastor, bukan untuk masuk surga. Iya, masuk surga diberkati pasti, tetapi yang paling penting adalah mengubah identitas kita. Yang dulunya kita bukan hamba, yang dulunya kita hamba dosa, sekarang kita jadi hamba Tuhan. Semua kalian adalah hamba Tuhan. Colek kanan kirinya, guys, ternyata kita hamba Tuhan. Come on. Jadi hamba Tuhan nggak dulu harus sekolah teologi, guys. Jadi hamba Tuhan nggak dulu ditabis-tabiskan, dilatih, diurapi, didoakan, enggak. Tapi pada waktu Yesus datang selamatkan kita, dia ubahkan kita dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Ini yang paling benar, karena surga langsung yang melantik kita. Surga yang langsung mengurapi kita. Jadi statusmu bukan orang sembarangan. Statusmu adalah hamba-hamba Tuhan. Kau pikir memang hamba Tuhan hanya seperti Bang Tian ini? Style Bang Tian aja nggak kelihatan seperti hamba Tuhan. Pakai dasi, pakai jas, pakai kemeja, pakai celana kain, iya kan? Bukan, tapi hamba Tuhan, hamba Allah adalah Anda dan saya. Amin. Hamba Allah adalah Anda dan saya, iya kan? Nah, yang kedua adalah begini, memberi tujuan hidup yang baru. Halo, kita telah kehilangan hak atas hidup kita dan menyerahkan kepemilikan atas hidup kita kepada Allah. Dialah yang berhak dan sah memiliki diri kita dan memakai diri kita untuk tujuan dan rencananya. Dimengerti? Yang pertama, dia turun dari sorga, dia tebus kita, dia mati dan salib. Amin ya.
Satu, dia mengubahkan status kita. Dulu hamba dosa, sekarang kita jadi hamba Allah. Yang kedua, dia memberitahu sama kita. Dia memberitahu sama kita bahwa kita ini nggak punya hak lagi atas diri kita. Halo, kita ini nggak bisa ngotot lagi tentang diri kita harus begini begono, karena seluruh hidup kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ini adalah kepunyaan Allah. Pemiliknya adalah Allah. Kita harus membawanya dan menyerahkannya kepada Allah. Halo, amin. Iya enggak? Karena Rasul Paulus sudah jadi teladan buat kita. Lihat ya, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus dalamku. Inilah yang ku kehendaki, agar aku hidup untuk melayani Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kalau Yesus dalammu, tujuan dia bukan untuk hal yang lain-lain. Tujuan dia adalah untuk memakaimu supaya engkau bisa menjadi terang, dampak, dan berkat, menjadi hamba Tuhan di semua bidang yang saat ini engkau duduki, engkau kuasai. Yang terakhir, ketika orang Kristen dapat menghayati identitas dan statusnya serta tujuan hidupnya di dalam Kristus, maka paradigma kita akan berubah loh. Dengar baik-baik ya, ini penting. Tadi kita udah belajar. Pertama, ya, dalam ayat yang ke Roma 6 ayat 11, saya baca sekali lagi ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Roma 8 ayat 28. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, kamu menjadi hamba Allah. Nah, kalau kita mengerti ayat ini, kita merenungkan dan menghayati. Oke, jangan merenungkan hutangmu, jangan merenungkan aletmu, jangan membayangkan orang lain, tapi coba malam hari ini nanti pulang ke kosanmu, pulang ke rumahmu, engkau masuk ke ruang maha kudusmu, engkau merenungkan, Tuhan, apakah hidupku sekarang adalah milikmu Tuhan? Kau renungkan baik-baik, Tuhan, kau datang dari bumi, dari sorga ke bumi, kau tinggalkan sorga untuk selamatkan aku. Apakah bahwa hidupku ini hanya untukmu Tuhan? Kuserahkan hidupku hanya untukmu Tuhan. Kau renungkan baik-baik firman Tuhan itu. Sampai sudah ada contoh tadi. Rasul Paulus memberi contoh. Apa? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Renungkan baik-baik. Saat kau merenungkan baik-baik, saat kau merenungkan benar-benar baik-baik, maka paradigmamu akan berubah dia. Amin. Paradigmamu akan berubah bahwasanya begini. Oh, aku ada sehari ini semuanya karena kasih-Mu. Supaya apa? Supaya kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan gak perlu di depan ini. Melayani Tuhan gak perlu harus jadi pendeta dulu. Amin. Tapi melayani Tuhan, bawa kerajaan Allah di mana engkau berada. Amin. Bawa kerajaan Allah di mana engkau berada. Jadi melayani Tuhan itu adalah begini. Ini hal yang sempit dan tidak utuh nih. Dengar baik-baik ya. Supaya kalian terbuka paradigma kalian. Mungkin pikir kalian begini, melayani Tuhan kan itu harus terlibat bang di kegiatan gereja. Bener ya? Itu nggak apa-apa, bagus. Kalau yang terpanggil mau terlibat di gerejawi, wow keren, kita tampung, kita terima. Tapi jangan sampai kau terjebak dan stop. Oh berarti saya ini kalau nggak melayani di sini saya jadi jemaat aja ya? Enggak. Engkau bukan hanya sekedar jemaat, tapi engkau adalah hamba-hamba Tuhan guys. Halo, amin. Tapi hidupku ini masih berdosa bang. Tapi hidupku ini masih terikat bang.
Nggak penting itu. Yang penting adalah engkau menghayati, mengerti kebenaran ini, maka ikatan itu akan terlepas sendiri. Saya yakin benar. Saya yakin benar. Tinggal kau akan mengalami pertobatan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Datang konseling, datang minta didoakan. Tapi kalau kau nggak menghayati kebenaran ini, kalau kau nggak merenungkan ayat ini, engkau akan menganggap bahwa aku cukup jadi jemaat saja. Padahal enggak. Padahal Yesus datang ke bumi, Dia selamatkan kita, bukan hanya sekedar untuk masuk surga, tapi bukan hanya sekedar untuk diberkati, tapi untuk menjadikanmu semua hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang luar biasa. Amin. Jadi melayani Tuhan itu bukan hanya melakukan kegiatan-kegiatan gerejawi. Itu adalah konsep pelayanan yang sempit dan tidak utuh, guys. Tetapi saya baca dalam 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan nama Allah. Iya tabang, saya hamba Tuhan. Oke, tanganmu angkat, semuanya angkat. Taruh tanganmu di dadamu. Oh iya. Tangan kanan angkat, taruh di dada. Tuhan, bilang Tuhan, ini aku. Dalam nama Yesus, aku hambamu. Aku hambamu. Jangan pernah terprovokasi bahwa engkau adalah orang yang berdosa, orang yang sangat laknat, orang yang sangat terhina, orang yang sangat bebal, dan itu mengganggu paradigmamu bahwa sebenarnya aku adalah hamba Allah atau hamba Tuhan. Jangan mau itu, karena statusmu yang benar adalah manusia yang baru. Sebab siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang itu siapa? Anda dan saya, hamba-hamba Tuhan. Dimanapun kau berada, di kampusmu, di tempat-tempat nongkrongmu, di keluargamu, di tempat kerjaanmu, dimanapun kau berada, halo, hadirkan kuasa kerajaan Allah di situ. Don't worry, ada kemuliaan Tuhan yang menjagai dan melingkupimu. Gak perlu khawatir dikena tipu, kena gondam, kena apapun, gak perlu khawatir, karena kita diberikan kuasa untuk menginjak apa? Ular dan kalajengking. Tuhan Yesus memberkatimu, dan berikan aplaus untuk Patrick Rene Raja. Silakan Patrick. Puji nama Tuhan. Baik, malam hari ini saya mau sharing sedikit dari firman Tuhan yang saya dapatkan dari beberapa waktu ini ya. Jadi beberapa hari ini Tuhan mengajarkan satu hal sama saya. Mungkin sering kita dengar juga ya, Tuhan mengajarkan sama saya untuk berserah. Pasti sering kita dengarkan, kita harus berserah sama Tuhan. Kita harus percayakan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, betul? Dalam hal apa? Dalam segala hal dalam hidup kita harus berserah sama Tuhan. Berserah tidak sama dengan pasrah. Ingat, berserah itu berbeda dengan pasrah. Ya, kita berserah bukan berarti kita pasrah begitu aja. Apa itu berserah? Berserah itu dari apa yang saya dapat, berserah itu kata kerja aktif, yaitu menyerahkan segala sesuatu kepada Allah karena iman percaya. Percaya akan setiap rencana baik yang Allah sediakan. Kemudian kalau pasrah itu kata kerja pasif yang artinya menyerah karena tidak berdaya, putus asa, hilang pengharapan, pokoknya merasa nggak ada masa depan sama sekali. Itu pasrah, menyerah. Jadi artinya berserah itu adalah tindakan iman kita yang mengizinkan Tuhan untuk campur tangan dalam hidup kita. Sedangkan pasrah itu seperti putus asa, bukan karena iman. Bukan karena iman. Ngerti ya maksudnya ya? Bukan karena iman. Jadi berserah berbeda dengan pasrah. Iman kita terus bekerja, ada pengharapan dalam Tuhan, ada sukacita,
percaya akan setiap rencana Tuhan sekalipun sedang dalam musim yang tidak baik. Jadi mau apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau apapun yang kita lalui, kita masih bisa tetap bersuka cita karena kita berserah sepenuhnya sama Tuhan. Itu yang dimaksud dengan berserah. Jadi saat berserah, ketika kita berserah sama Tuhan, itu artinya kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan, ya, mempercayakan setiap hal yang terjadi dalam hidup kita kepada Tuhan, dan hal itu, setiap hal yang kita lalui selama kita ada di dunia ini tidak akan pernah mempengaruhi iman kita di dalam Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi, apapun masalah yang kita punya, hal itu tidak akan pernah mempengaruhi iman kita dalam Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita berserah, itu artinya kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Selalu ada respon baik dan pikiran positif, karena iman kita selalu aktif. Kan tadi dibilang berserah itu adalah tindakan iman kita. Jadi iman kita tuh tetap aktif. Berserah bukan artinya kita menyerah begitu aja, tapi kita nggak pernah berhenti untuk percaya sama Tuhan, sekalipun secara pikiran manusia, kita tuh kayak nggak ada jalan sama sekali. Tapi kita percaya bahwa ada rancangan-rancangan terbaik yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Jadi ketika kita berserah sama Tuhan, kita mampu tenang di dalam Tuhan. Betul? Kita selalu merasa tenang dalam Tuhan. Meskipun apapun yang menggoyahkan dari dunia ini, tapi kita tetap tenang di dalam Tuhan dan melakukan apapun juga karena Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita buka dulu ayat firman Tuhan pada malam hari ini. Kita buka dari Yeremia 29 ayat yang 11. Tadi pagi ayat ini juga sudah dibagikan oleh Bang Tian, kalau yang ikut ibadah pagi, ya. Dan ini juga yang saya dapatkan beberapa hari ini ketika saya merenungkan apa yang mau saya sharingkan buat malam hari ini di ibadah AOG yang kedua ini. Kita buka dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Saya mau kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras. Sudah ketemu semuanya? Haleluya. Yang sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Amin. Nah, di sini Nabi Yeremia menyampaikan perkataan Allah ini kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel berada di dalam pembuangan di Babel. Ya, sedang berada di pembuangan di Babel di bawah jajahan Raja Nebukadnezar. Yang namanya di dalam pembuangan pasti dalam situasi yang tidak baik. Benar gak? Bukan dalam situasi yang enak. Mereka dalam keadaan yang terjajah, sulit untuk beribadah sama Tuhan. Nah, tapi di sini Tuhan menyampaikan kepada Yeremia untuk mengatakan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan memiliki rancangan-rancangan damai sejahtera atas bangsa Israel. Meskipun saat itu keadaan bangsa Israel bukan dalam keadaan yang baik. Mereka dalam pembuangan. Mungkin bertahan dan percaya pada janji Tuhan ketika dalam keadaan yang baik itu nggak terlalu sulit, ya kan? Pikiran kita lagi positif, kita lagi dalam keadaan mood yang baik, kita percaya, yes Tuhan, aku percaya ada rancangan indah dalam hidupku. Tapi bagaimana jika situasinya kita dalam keadaan yang mendapatkan hal yang tidak enak seperti yang dialami bangsa Israel pada saat itu? Apakah kita masih mampu untuk tetap bertahan dan percaya pada janji-janji Tuhan dalam hidup kita? Amin. Apakah kita masih mampu bertahan saat seolah keadaan itu nggak baik untuk kita secara manusia? Namun di sini Tuhan mau bangsa Israel yakini pada saat itu, Tuhan mau tidak hanya bangsa Israel, namun kita juga di tempat ini pada malam hari ini mengerti bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu kecuali melakukan kegagalan. Segala hal mampu Tuhan lakukan
kecuali melakukan kegagalan. Yang artinya tidak ada satupun rencana Tuhan yang memiliki celah. Kalau kita benar-benar mengenal siapa Tuhan kita pasti akan percaya sepenuhnya hal itu dalam hidup kita. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kita, meskipun kita dalam musim yang baik atau dalam musim hidup yang tidak baik, kita tetap mampu percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam hidup kita. Mungkin kita nggak melihatnya sekarang, mungkin kita nggak melihatnya saat ini juga. Tapi ketika kita benar-benar berserah sama Tuhan, ketika kita benar-benar percaya sama Tuhan, kita pasti akan selalu memiliki kekuatan, kita akan selalu memiliki semangat untuk menantikan setiap rancangan-rancangan Tuhan yang sudah Dia sediakan dalam hidup kita. Allah memiliki kedaulatan penuh atas rencananya, atas rancangannya. Sebab segala yang terjadi di dunia ini, di dalam hidup kita, semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Nah, jadi walaupun terlihat tidak menyenangkan nih, walaupun kadang kita melewati hal-hal yang gak enak, ya, itu merupakan rancangan terbaik dari Allah dan pastinya mendatangkan kebaikan. Kita mungkin punya banyak rencana dalam hidup kita, pasti. Kita pasti punya banyak agenda, punya banyak tujuan dalam hidup kita. Kita pasti punya yang namanya goal hidup, pasti, ya kan? Tapi kalau misalnya itu semua tidak dalam rancangannya Tuhan, ya sama aja sia-sia. Maksudnya kita boleh punya banyak rencana, tapi libatkan Tuhan dalam setiap rencana-rencana hidup kita. Kadang kita nggak bisa yang namanya memastikan bahwa setiap hal yang sudah kita rencanakan itu akan berhasil secara sempurna. Benar ya? Berhasil secara sempurna, secara 100% pasti nggak akan gagal, nggak mungkin. Yang namanya manusia pasti ada yang namanya kelemahan, pasti akan ada yang namanya kesalahan. Dan yang benar-benar memiliki rencana yang sempurna itu cuma Allah saja. Karena itu kita nggak bisa hidup di luar rencana Allah. Kita nggak bisa hidup tanpa melibatkan Allah dalam hidup kita. Amsal 19 ayat 21 mengatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ketika kita memiliki rencana dalam hidup kita, kalau kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, apapun yang menjadi hasil dari setiap rencana-rencana itu tidak akan pernah membuat kita kecewa. Karena kita percaya bahwa itu semua adalah rencananya Tuhan. Bahwa itu semua adalah rancangannya Tuhan. Saya pribadi juga sering mengalami seperti itu ya. Udah memiliki rencana nih, saya mau ini dan ini. Tapi tiba-tiba Tuhan tuh seperti buat semuanya itu gak ada yang dapat sama sekali, gak ada yang berhasil sama sekali. Kalau secara daging pasti kecewa, bener gak? Kalau secara manusia pasti ngerasa gak enak, ya kan? Tapi ketika kita benar-benar meletakkan semuanya itu bersama Tuhan, dalam rencana Tuhan, melibatkan Tuhan atas semua itu, apapun hasilnya, kita nggak akan mudah kecewa. Kita selalu dapat memberikan respon yang positif atas setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi rancangan indah yang dimaksud adalah indah menurut pandangan Allah, bukan pandangan manusia, bukan menurut sudut pandang kita. Ketika kita benar-benar percaya sama Tuhan, percayalah kita akan memiliki cara berpikir Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita nggak akan mudah yang namanya kecewa, nggak akan mudah yang namanya down. Ketika semua yang kita rencanakan itu tidak sepenuhnya berhasil, kita nggak akan mudah yang namanya seperti apa sih namanya bahasanya tersinggung bukan, ada tapi nggak bisa disebutin. Ya seperti itulah, kayak nggak ada harapan lagi gitu loh. Kayak ya udahlah, ambil. Ya pokoknya tawar hati. Nah, tawar hati nggak akan mudah yang namanya tawar hati karena tidak sesuai dengan apa yang direncanakan.
Karena kita tahu kita membangun setiap rencana itu pada fondasi yang tepat. Kita meletakkannya itu di tempat yang tepat. Jadi Tuhan, ini aku mau seperti ini, tapi apa yang Tuhan mau tetap terjadi. Itu respon kita positif, respon kita selalu baik gitu atas setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Rancangan indah menurut pandangan Tuhan. Karena sebab indah menurut pandangan manusia tidak seperti apa yang Tuhan mau. Apa sih yang menurut manusia indah? Gaji yang tinggi, punya mobil 2, punya rumah di mana-mana, bener nggak? Nah, pekerjaan selalu berhasil, ya kan? Punya keluarga yang bahagia, kayak di sinetron-sinetron, kayak di dongeng-dongeng, bener nggak? Terus apalagi? Pekerjaan yang berhasil, studi yang berhasil, ya, selalu sehat, nggak pernah sakit, bener nggak? Yang kayak gitu kan yang dipingin manusia, bener kan? Tapi kadang-kadang nggak semua hal itu yang ada dalam rancangannya Tuhan dalam hidup kita. Jadi rancangan indah yang Tuhan maksud adalah yang menurut sudut pandang Allah. Tapi percayalah, meskipun itu kelihatannya nggak baik ya, nggak enak secara manusia, secara daging kita, tapi itu yang terbaik yang sudah Allah sediakan dalam hidup kita. Jadi kita akan selalu percaya bahwa nggak ada yang mustahil, nggak ada yang gagal dalam setiap rancangan-rancangan Allah. Memang sih normal kalau misalnya kita pengen hal-hal yang seperti itu ya. Secara daging kita pengen hal yang enak-enak, benar nggak? Nggak ada yang ada nggak di sini yang pengen menderita dalam hidupnya? Nggak ada kan? Ada nggak yang di sini yang pengen setiap hari itu ada masalah, terus beban hidup makin berat, terus ada nggak? Mela mau. Hah? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi itulah bagian dari setiap kita orang percaya. Kita nggak bisa tolak itu dalam hidup kita. Kita nggak bisa tangking itu dalam hidup kita, nggak bisa. Ingat, Tuhan yang kita sembah, Yesus, ketika dia berada di dunia menjadi manusia, apa yang dia alami selama menjadi manusia? Penolakan, betul? Hinaan, ya kan? Dia bahkan ditolak di tempat kelahirannya sendiri. Dia disalib, dicaci, bahkan menerima paku sampai mati di kayu salib dalam keadaan yang katanya rupanya aja tuh nggak seperti manusia lagi. Itu yang diterimanya selama dia menjadi manusia. Jadi kalau misalnya kita bilang, "Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu," ya kita harus mau menerima setiap hal-hal seperti itu, setiap proses seperti itu dalam kehidupan kita. Karena setiap apa yang kita alami selama ini belum ada yang sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Setiap penderitaannya selama dia menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap kita, masalah kita belum lebih besar daripada penderitaannya. Masalah kita tuh belum lebih besar daripada apa yang udah Tuhan kasih dalam hidup kita. Jadi makanya kita sebagai manusia, kita harus selalu mengandalkannya dalam hidup kita. Terima akan setiap tantangan yang Tuhan izinkan masuk untuk kita alami, karena semua itulah yang mendewasakan iman kita di dalam Tuhan. Asalkan apa? Asalkan kita selalu fokus padanya. Kita selalu fokus pada Tuhan. Jangan fokus pada dunia ini. Mungkin kita masih manusia, masih tinggal di dunia, ya kan? Masih punya yang namanya rasa marah, sedih, senang. Kalau misalnya dipukul masih ngerasain sakit, ya kan? Tapi tetap kita harus fokus sama Tuhan. Kita harus tetap fokus sama Tuhan. Ketika kita memiliki fokus sama Tuhan, ketika kita benar-benar memang tertuju terus sama Tuhan, apapun yang dunia katakan dalam hidup kita, ya, apapun yang dunia katakan tentang kita, itu nggak akan pernah mempengaruhi kita, tidak akan pernah menguasai kita, tidak akan pernah mempengaruhi iman kita dalam Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita fokus sama Tuhan, hanya Tuhan aja yang kita nantikan dalam hidup kita. Hanya rancangan Tuhan aja yang kita nantikan dalam setiap hidup kita. Coba buka dari Roma 8 ayat yang ke-28.
Roma 8 ayat yang ke-28. Apa yang dikatakan di situ? Sama-sama kita mau baca. 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu untuk apa? Coba sekali lagi dengan suara yang keras. Baca ini. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia tidak akan pernah melepaskan tangannya dalam hidup kita. Tidak akan pernah melepaskan tangannya bagi kita. Dia turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Itulah besarnya Allah kita. Amin. Itulah besarnya Allah kita. Kenapa? Karena saking berharganya kita bagi Dia. Seperti yang tadi barusan tadi Bang Ten juga katakan, antara sorga dan kita, yang Dia pilih duluan siapa? Kita. Antara tahtanya di sorga dan kita, yang Dia pilih duluan adalah kita. Itu saking berharganya kita bagi Dia. Bilang kanan kirinya, kamu tuh berharga. Amin. Semua percaya kalau kita berharga bagi Tuhan? Amin. Amin. Padahal siapa sih kita ini? Siapa coba kita ini? Orang yang berdosa. Benar gak? Yang kadang-kadang mengecewakan Tuhan, yang kadang-kadang lupa sama Tuhan, yang kadang-kadang punya kesalahan, tapi Dia jadikan kita biji matanya. Dia jadikan kita berharga di matanya. Dia rela turun, Yesus rela turun ke dunia buat kita, bukan buat membangun tahta di dunia, bukan. Buat menebus dosa kita, buat mati di kayu salib, buat mencurahkan darahnya sampai tetes yang terakhir, cuman buat kita. Jadi nggak ada alasan buat setiap kita untuk tidak mengucap syukur sama Tuhan atas setiap hal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Mengucap syukur dalam hal yang untuk hal-hal yang baik itu biasa. Tapi mengucap syukur untuk hal-hal yang tidak enak itu yang luar biasa. Jadi nggak peduli apapun yang kita alami dalam hidup kita, tidak peduli apapun yang datang dalam hidup kita, ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan, kita mampu menaikkan syukur kita bagi Dia. Kita mampu mengatakan bahwa Tuhan itu sangat baik dalam hidup aku. Amin. Tuhan itu sangat baik. Tidak hanya itu, Dia juga merancang rancangan-rancangan terbaik dalam hidup kita. Amin. Dia udah merancang rancangan terbaik. Kita tuh punya Allah yang heran, Allah yang ajaib, Allah yang besar. Rancangan Tuhan dalam hidupku mungkin berbeda dengan rancangan Tuhan dalam hidupnya Markus. Tapi Dia tahu semua rancangannya dalam setiap ciptaannya. Dia tahu semua rancangannya dalam setiap manusia, dalam setiap umat-umatnya yang percaya. Gak ada satupun yang terlewat dari setiap kita. Tuhan hafal setiap apa yang sudah direncanakan dalam hidup kita, satu persatu. Itu saking hebatnya Allah kita. Amin. Itu saking hebatnya Allah kita. Dia tahu setiap rancangan apapun yang sudah Dia sediakan dalam setiap hidup kita. Jadi kita harus mengucap syukur selalu sama Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Allah tidak selamanya membiarkan Israel berada dalam pembuangan. Itu janjinya di ayat yang ke-10. Allah janji akan mengembalikan Israel, ya. Dan dalam penantian itu Allah selalu menyertai. Allah selalu memberikan kekuatan dan tidak dibiarkan begitu saja. Itu janji Allah pada Israel pada saat itu.
Gak selamanya Allah membiarkan Israel berada dalam pembuangan. Gak selamanya Allah membiarkan Israel berada dalam situasi seperti itu. Allah punya waktunya sendiri. Begitu juga dalam kehidupan kita. Allah Tuhan punya waktunya dalam kehidupan kita. Cuma terkadang kita yang susah untuk sabar menantikan waktunya Tuhan. Benar apa benar? Ingat, kita punya Tuhan yang gak pernah terlambat dan gak pernah buru-buru. Dia selalu tepat pada waktunya. Rancangannya itu selalu tepat pada waktunya. Gak akan pernah terlambat dan gak akan pernah terlalu cepat. Tapi kalau misalnya kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, kita benar-benar mengandalkan Tuhan, kita benar-benar ada di dalam Tuhan, kita akan mampu menanti-nantikan Tuhan. Kita akan mampu untuk menantikan setiap rancangan Tuhan dalam hidup kita, setiap janjinya. Karena setiap penantian kita atas setiap rencana dan rancangan Tuhan itu gak akan sia-sia. Yesaya 40:31 mengatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ketika kita menantikan Tuhan, ketika kita terus bersandar sama Tuhan, kita terus berharap sama Tuhan, kita selalu menemukan kekuatan baru dalam hidup kita. Mau kapanpun waktunya Tuhan dalam setiap hidup kita, kita mampu untuk menanti-nantikannya. Karena apa? Karena kita memiliki kekuatan yang ada dalam Tuhan. Karena Dia memberikan kita kekuatan untuk ketika kita menantikan setiap rancangannya. Sehingga gak akan ada yang namanya seperti gak ada harapan. Gak akan ada yang namanya seperti masa depan tuh suram. Gak akan ada yang namanya kayak gak ada jalan keluar sama sekali. Tuhan punya caranya sendiri untuk menyatakan setiap rencananya dalam hidup kita. Cuma terkadang rencananya itu di luar dari pikiran manusia kita. Ingat, Allah kita tuh terlalu besar untuk diselami dengan pikiran kita yang kecil. Dia tuh terlalu besar untuk untuk pikiran kita yang terbatas. Dia Allah yang tanpa batas. Amin. Dia Allah yang tanpa batas. Jadi kita manusia-manusia yang terbatas ini gak akan mampu menyelami pikiran dan rencana Allah. Yang kita bisa lakukan adalah percaya padanya, mengandalkan Dia dalam hidup kita, terus serahkan hidup kita 100%. Jangan di korting-korting berapa persen, serahin aja sepenuhnya. Percayalah, ketika kita melakukan itu tidak akan ada yang sia-sia. Seperti yang tadi saya bilang, gak ada rencana Tuhan yang gagal kok. Gak ada rancangan Tuhan yang ada celahnya. Gak ada rancangan Tuhan yang cacat. Semuanya sempurna dalam hidup kita. Jadi apa yang mungkin kita hadapi saat ini, apa yang mungkin sedang kita gumulkan dalam hidup kita saat ini, apa masalah kita pada saat ini, serahkan semuanya sama Tuhan. Berserah terus sama Tuhan. Bukan berarti kita pasrah akan setiap keadaan dalam hidup kita, bukan berarti kita menyerah, tapi kita tidak pernah berhenti percaya sama Tuhan. Iman kita selalu aktif. Iman kita tuh selalu bergerak. Iman kita tuh selalu bekerja untuk menantikan setiap rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jadi saat kita terus mengandalkan Tuhan, selalu ada kekuatan baru, sukacita yang sejati, sehingga kita tidak akan pernah mengalami hilang pengharapan atau merasa kosong. Karena ada Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Amin. Karena ada Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita. Ketika kita benar-benar menanti-nantikannya dalam hidup kita, benar-benar percaya sepenuhnya dalam hidup kita, kita akan selalu menyaksikan perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita akan sadar bahwa ada penyertaan Allah yang sempurna itu atas hidup kita. Sehingga mungkin kita mengalami setiap hal yang tidak baik. Seperti kalau baca di cerita selanjutnya ya, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang diizinkan untuk masuk dalam perapian.
mereka tidak sendirian di sana. Ya kan? Tuhan tidak mengeluarkan mereka dari sana, tapi Tuhan menyertai mereka berada di sana. Begitu juga dengan kita ketika kita berada di dunia ini. Tuhan izinkan setiap masalah terjadi dalam hidup kita. Tuhan izinkan setiap mungkin ada rencana-rencana kita yang sudah kita susun tidak terjadi 100% dalam hidup kita. Tapi percayalah, kita melalui setiap hal itu semua tidak sendiri. Ada Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ada Tuhan yang menyertai setiap langkah kita. Ada Tuhan yang menyertai setiap jalan-jalan hidup kita. Kita nggak akan pernah dibiarkannya berjalan sendiri. Jadi percayalah terus sama rencana Tuhan. Percayalah terus sama rancangannya Tuhan. Percayalah terus sama Tuhan. Terus berikan hidup kita sama Tuhan. Bangun terus hubungan kita sama Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap hal dalam hidup kita. Mungkin kita sedang bekerja saat ini. Mungkin kita sedang sekolah saat ini, berkuliah saat ini. Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, tetap Tuhan yang menjadi utama dalam setiap hal yang kita lakukan. Tetap libatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Sehingga apapun yang menjadi hasilnya, kita gak akan pernah kecewa. Amin. Kita akan selalu bersuka cita. Karena sumber kekuatan dan sukacita satu-satunya dalam hidup kita adalah bersama Tuhan, berada di hadirat Tuhan.